Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elga? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya. Apa sih tujuan pembicaraan kita hari ini? Hari ini kita akan membicarakan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan itu kedepannya. Ada masalah? Enggak sih, kalau anak-anaknya cuma kalau untuk kelas 7H sendiri emang agak pintar ya Bu, agak anaknya aktif. Jadi emang mengkondisikannya kita harus ekstra. Hari ini berarti kita akan observasi ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan itu kita akan tujuannya agar anak bisa memahami materi interaksi sosial, terus syarat-syaratnya apa aja, sama jenis-jenis interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bu Elga nih, untuk pembelajaran kali ini area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Elga? Pengembangannya mungkin ke pengembangan pembelajaran berbasis game kali ya. Jadi anaknya biar bisa lebih aktif. Jadi yang aktif bukan hanya orang-orang itu aja gitu. Jadi semuanya keterlibatan aktif. Terus gimana juga mengontrol kelas agar tetap teratur gitu. Biar anaknya tetap fokus dalam belajar. Oke, jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, terus bagaimana menyiapkan kondisi kelas agar anak-anak tetap fokus. Oke, ada lagi? Sama apa ya? Mungkin di pembelajaran diselipin briefing ya biar anak-anak nggak bosan, jenuh gitu. Kalau dari segi pembelajaran diferensiasinya ada nggak? Di proses mungkin ya Bu ya. Karena dari proses pembelajaran sendiri itu dari mulai adanya ceramah dulu dari saya, terus ada diskusi juga anak-anak bisa berkolaborasi, terus nanti ada juga proses dalam mix-mixing dari metode gamenya ya, dari game. Oke, nah untuk tadi kan Bu Elga yang pertama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terus yang kedua bagaimana membuat kondisi kelas yang kondusif, dan yang ketiga bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu hadir di kelas Bu Elga. Nah, untuk Bu Elga sendiri strategi apa sih yang dilakukan untuk pembelajaran kali ini, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau strateginya sendiri, pertama saya menggunakan metode yang itu ya Bu ya. Jadi anak-anak biar aktif, biar fokus semuanya kerja. Mereka harus berperan aktif dalam mencari kartu pasangannya gitu. Terus untuk mengatur anak juga, saya harus kontrol nih, harus nyebutin nama-nama anak yang mungkin udah nggak fokus, dipanggil namanya untuk kembali menjelaskan apa yang telah didapatkan gitu. Terus untuk menyenangkan juga ada ice breaking ya Bu ya, ada reward lah kecil-kecilan juga buat anak lebih menyenangkan dan lebih semangat gitu dalam pembelajaran. Oke, jadi Bu Elga akan memanggil nama ya untuk kondusivitas kelas biar anak-anak fokus kembali. Oke. Terus kalau itu pembelajaran diferensiasinya apa yang dilakukan Bu Elga? Pembelajaran diferensiasi dilakukan pertama nampilin video dulu tuh Bu ya, biar anak-anaknya lebih terbuka gitu kalau untuk video. Terus dari situ saya melakukan ceramah sedikit untuk pengantaran materi. Habis itu ada lagi proses mereka berkolaborasi dalam diskusi. Terus ada juga presentasi, ada juga permainan dalam metode. Nah, untuk yang presentasi itu Bu Elga mengelompokkan apa? Mengelompokkannya iya berdasarkan hasil preset dari kuis sebelumnya. Jadi asesmen dulu ya, dari asesmennya dulu. Terus mengelompokkannya gimana? Dilihat dari tutor sebaya. Jadi Elga pasangin yang tingkat kognitifnya tinggi, dipasangin mungkin yang sedang. Jadi mereka ada tutor sebaya gitu Bu. Jadi dicampur ya? Dicampur gitu. Sepertinya itu dulu ya Bu Elga ya untuk percakapan observasi. Nanti kita akan melihat prosesnya di kelas. Setelah itu nanti kita akan ketemu lagi dalam kelas observasi. Oke, terima kasih Bu Elga. Ya, semangat sama-sama ya Bu, semangat. Terima kasih Bu Elga. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan sampah yang ada di bawah diambil dulu terlebih dahulu dibuang. Bajunya tolong dirapikan dulu ya. Karena berhubung baju bebas kalian bawa rapi. Sampah rapi tolong dulu. Di bawahnya sampah diambilin. Buang ke tempat sampah, nak sampahnya.
Sumatera pada selatan. Mejanya dirapikan, yang perlu rapi maka dirapikan. Sudah bersih? Kalau sudah silakan. Oke, kalau sudah silakan sayang Bismillah terlebih dahulu. Cantik ada? Yang hadir di sini pada senang atau lagi sedih ini, Pres? Kenapa sedih? Kenapa ngantuk? Oke, Ibu harap selama pelajaran hari ini kalian bisa bahagia dan bisa mendapatkan ilmu. Oke. Minggu lalu masih ada yang ingat ya kita bahas materi apa? Zaman apa? Zaman apa? Oke, coba lagi. Minggu lalu kita bahas apa? Zaman argumentasi atau prasara geologis. Itu materi mengenai perkenalan dengan alam. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai perkenalan dengan masyarakat. Kita Masya Allah ya. Biasanya kalau berkenalan dengan masyarakat itu harus ngapain sih? Ngapain kalau berkenalan dengan masyarakat? Berinteraksinya gimana? Ngobrol. Ibu mau nanya, hari ini kalian udah berinteraksi sama siapa aja? Banyak. Banyak guru. Sama Maya Sujude. Maya Sujude, oke. Terus? Terus? Hari teman sekelas sendiri nggak? Belum ngobrol? Udah? Apa? Coba hari ini kamu udah berinteraksi sama siapa aja? Alfi, ngobrolin apa? Bisnis apa? Bisnis apa? Oke. Selain teman-teman tadi di rumah ngobrol nggak sama orang tua? Ngapain? Nanti kita tahu. Ya. Kenapa? Karena kemarin baru bagi rapot ya? Iya. Dimarahin ini berarti atau bukan? Berarti. Enak dimarahin dari tadi? Enggak. Yang dimarahin biasanya yang gimana? Alfi nilainya? Belum. Alhamdulillah. Orang tuanya marah nggak? Mungkin nggak diomelin ya, cuman
harus diingatkan lagi belajarnya lebih. Sekarang ibu di depan lagi berinteraksi nggak? Interaksi sama siapa? Indra, Indra siapa? Oke, untuk lebih paham lagi, ya jadi harapannya dalam pelajaran hari ini kalian bisa memahami apa itu jenis interaksi, cara terjadinya interaksi, dan jenis-jenis interaksi sosial, ya. Oke, sebelum kalian lebih memahami apa itu interaksi, ini ada tugasnya yang lagi. Nanti Bapak tanya apa itu dari media. Oke, dari video tadi aku mau nanya, terdapat interaksi nggak? Karena baik satu bisa main HP. Terus interaksinya terjadi nggak dalam video tadi? Mereka kenapa sih bisa interaksi? Karena sibuk dengan gadgetnya. Zaman sekarang ya, dengan gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Benar atau salah? Benar. Kalian alami ya? Coba ibu mau nanya, pernah nggak Enda ya lagi main HP di dua-duanya? Terus kalian ada interaksi nggak? Tapi ada ketemu langsung? Ya ada. Terus ngapain kalian ketemu kalau ngobrol? Main HP. Nah itu miripnya sekarang ya. Dengan gadget kita malah memviralkan orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi sangat perhatian anak-anak zaman sekarang. HPW terus ya. Hari temennya nanya nggak diviralin. Ya. Kadang temennya udah ngobrol kalian sibuk main HP. Ada interaksi nggak? Jadi interaksi zaman sekarang banyaknya di mana? Di HP. Ya. Kalau di sekolah karena kalian nggak boleh pakai handphone, pasti banyak kan interaksi di kelas. Ya. Tapi kalau udah pakai handphone, gimana caranya? Kalian mengaku itu salah atau benar itu? Apa yang harus diperbaiki berarti? Apa?
Mengurangi penggunaan handphone. Penggunaan handphone itu boleh, tapi digunakan untuk yang bermanfaat baik. Tapi kalau kalian di kelas yang sibuk sama main HP, main game, terutama ya laki-laki ya. Kalau main game kayaknya nggak bisa diganggu tuh. Apalagi kalau main ML. Dipanggil orang tua. Ya, misalnya, apa kalau mama bentar mau lagi main game, masih gitu kan? Ganggu aku enggak. Beda sendiri. Kenapa? Banyak yang kayak gitu nggak kalau anak-anak zaman sekarang? Lagi scroll TikTok, dipanggil mamanya. Endah. Mama gua tuh. Bentar mah lagi lagi scroll TikTok katanya. Ya, jadi itu. Jadi dengan adanya gadget kita mengurangi interaksi dengan lingkungan. Ibu mau nanya, interaksi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Interaksi itu apa? Kalau sendiri interaksi atau bukan? Coba ibu menanya, interaksi itu apa? Satu kata terlintas di pikiran kalian ketika mendengar interaksi. Percakapan, oke. Apa lagi? Kelompok apa tadi? Apa? Berdiskusi. Kelompok. Ya, ada kelompok A, ada kelompok B. Ada kelas 7A, ada kelas 7B. Jadi jelas bedanya ya. Ada interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ibu dengan kalian, kelompok dengan kelompok, misalnya pada saat diskusi. Itu adalah pola-pola interaksi sosial. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah? Benar tidak? Kalau tidak, kita akan lanjut nanti diskusi mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, ada activity dulu buat saya. Yang bisa jawab ada hadiah kecil-kecilan dari saya. Ada pesan-pesan. Jadi kalian nanti harus menebak, ya, menebak kata dari gambar tersebut. Yang bisa menjawab hitungan ketiga nanti silakan teman-teman dibiarkan. Paham ya? Caranya? Siap? Siap. Oke, tarik nafas dulu. Semua ya. Lagu bulan. Udah merebut. Nah.
sama Rafli. Mana kelompoknya? Sudah? Oke. Dan dulu kelompok. Dengerin dulu petunjuknya dari Ibu. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai jenis-jenis literatur. Akan ada LKPD-nya, silakan diisi. Ada di buku paket ya. Nanti kalau kita sudah beres LKPD akan ada permainan. Kita akan bermain match atau mencari kartu pasangan. Nanti setiap kelompok, itu akan jelaskan, akan mendapatkan kartu soal atau kartu jawaban. Ya. Kartu soal itu berwarna kuning nanti ya. Jadi kartu jawaban berwarna merah. Artinya, kalau kelompok kalian mendapat kartu kuning, kalian harus cari pasangannya di kartu merah. Yang dapat kartu merah harus cari pasangannya di kartu kuning. Paham ya? Nanti ya permainannya? Paham. Cara mainnya nanti kita akan adakan beberapa ronde. Yang sudah ketemu sama pasangan kartunya langsung ke ibu akan ibu cek. Kalau benar akan mendapatkan poin dan nilai. Ya. Yang paling nanti banyak jawaban benar dan paling cepat akan dapat juga TV dari ibu. Ya, paham? Sekarang silakan kerjakan LKPD dulu. Silakan baca sumber materinya di buku cetak. Halamannya cari di jenis-jenis literasi sosial. Halaman 79. Silakan ditulis nama kelompoknya aja di atasnya ya. Nama kelompoknya aja di atas. Yang tidak mengerjakan silakan laporkan ke ibu. Halaman 79. Apa aja kan bentuknya yang atasnya ya, yang itu bentuk-bentuk jenis lima belas menit cukup ya. Cuma 2 pertanyaan. Biar kita cepat meeting. Nggak usah dibuka. Berapa semua silakan kerjakan. Kelompoknya di mana? Apa dah? Tulisan di atasnya. Kelompok berapa? Angkanya aja, kotak-kotak. Angkanya. Tulis di buku ya Bu ya. Langsung di gambar LKPD dibagikan ya. Ya. Berapa? Mana-mana ya kamu? Halaman 79. Ada yang bingung? Cara ngisinya langsung kerjakan di lembar LKPD-nya. Satu-satu yang nanya satu-satu. Iya. Iya, yang contoh iya sampai pengalaman. Itu kan kalau yang contoh sesuai dengan terjadi dengan kalian yang pernah terjadi. Coba yang terjadi ya. Nama kelompoknya 1, 2, 3 sampai 18 ya. Sama nama itu. Ya. Namanya
Identifikasi jenis-jenis interaksi sosial yang ada di masyarakat. Apa aja jenis-jenisnya dijelaskan. Terus yang kedua, contoh interaksinya gimana dan kenapa yang alami. Contoh, kerjanya apa? Kerja kerjasama. Contoh kerjasama yang pernah kalian lakukan? Iya. Apa aja yang pernah kalian lakukan? Ya. Kayak gimana lagi? Nomor 1, identifikasi jenis-jenis interaksi yang ada. Contohnya di sini ini kerjasama dan benarnya. Dibaca ini ditulis untuk interaksi yang mana? Berkomensi yang mana saja atau aspirasi ya? Ini sudah dijelaskan penjelasannya mana? Dijelaskan secara singkat tadi ya, sudah benar? Benar di belakang. Ada yang masih bingung? Ya? Mana yang ambil? Boleh. Dan cukup jawabannya boleh di belakangnya aja. Kalau banyak tulis di belakangnya. Permainan lain. Jadi nanti untuk permainan kartu pasangannya ada kartu yang jawab dan jawaban. Kalian cari pasangan. Sama yang tadi kalau yang kalian dapat kartu soal warna merah, kalian harus mencari jawaban di kartu warna kuning. Kalian harus cari di teman kalian. Ini ceritanya ya, gantian permainannya ya. Oke? Bisa.
Yang kesulitan lagi? Silakan semua kelompok di kelompok 1 sampai 8 di tempat ini. Kelompok 9, kelompok 9 di sini, kelompok 10 sampai 18 di sini. Silakan.
Semuanya maju. Yang lain berarti. Kalian nanti kalau yang dapat kartu kuning harus mencari pasangan di kartu merah. Yang dapat kartu merah mencari pasangan di kartu kuning. Jangan dibuka dulu sebelum dibuka di dalam kelompok masing-masing. Ya? Kartu kuning. Kartu dia mendapatkan ya. Nanti kalau kalian buka. Kan Mesa ada tinggalin Mesa. Hitungan ketiga silakan kelompok masing-masing dan cari pasangannya. Satu, dua, cari di cari jawaban atau soalnya di kelompok lainnya. Ini apa ya? Cari di
Nanti kalian mendapatkan kartu apa dan silakan jawabannya. Yang lain berarti. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Oke, benar ya, tepuk tangan. Akan ada ribet untuk kelompok yang pertama kali ngumpul itu adalah kelompok 18 dan kelompok 5. Nanti di akhir pembelajaran silakan lihat, ya. Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian lakukan? Mendapatkan ilmu baru, terus dari permainan make apa yang kalian lakukan? Apa? Mencari jawaban. Seru atau enggak hari ini? Oke. Kita mengulas sedikit. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Interaksi. Sosial, interaksi sosial ada apa aja? Kontak dan komunikasi. Pola interaksi ada 3 apa aja? Pola interaksi sosial ada apa aja? Antara individu. Oke. Berarti sudah paham untuk pelajaran hari ini? Kalau sudah paham, minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, ya, mengenai kita lanjutkan juga pembahasan jenis interaksi sosial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, itu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Doakan kami sukses. Amin saja Ibu. Sayang kalian. Oke, mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Elga hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Elga, tujuan pembicaraan kita hari ini adalah membahas hasil dari observasi kita kemarin di kelas. Ya. Nah, bagaimana menurut Bu Elga nih? Ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan
kan alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ibu ya, tujuan-tujuan pembelajaran juga tercapai. Cuma ada beberapa hambatan seperti kayak mengisi waktu ya. Jadi proses diskusinya waktu kemarin itu kurang waktunya, terus jadi main gamenya juga yang match-matchnya juga kurang lama, harusnya bisa beberapa kali poster gitu mainnya. Kemarin tempatnya 1 kali aja. Oke, jadi hambatannya adalah manajemen waktu. Tapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan? Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan ya. Ya. Waktu itu ada 3 tujuan pembelajaran tercapai semua? Tercapai pengertiannya sampai ke sini. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh dinilai nih dari proses pembelajaran yang GLG lakukan itu skala 1 sampai 10, GLG bisa menilai kira-kira berapa? Kayaknya 8 ya mungkin ya Bu. Oke, 8 ya. Ya. Karena tadi deh ya. Karena masih ada kekurangan, jadi belum maksimal. Di refleksinya juga saya merasa belum maksimal. Oke. Kalau dari segi kemarin kan sebelum observasi itu kita ada percakapan pra ya. Nah di situ Bu Elga mengatakan bahwa area pengembangannya itu ada yang pertama pembelajaran yang menyenangkan, lalu yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga itu KSE-nya. Nah, menurut Bu Elga itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai ya. Kalau dari pembelajaran menyenangkan, saya menggunakan yang metode mix tersebut, jadi anak-anak beraktivitas fisik juga, terus mencari jodoh lah dari kartu tersebut. Terus kalau pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya belum maksimal karena baru 1 ya Bu ya. Kalau diferensiasi proses, inginnya nanti yang dikembangkan itu ada diferensiasi konten dan produk juga nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Kalau KSE sudah dilakukan di awal pembelajaran, saya mengkondisikan kesiapan kelas, anak-anak disuruh berdoa terlebih dahulu, terus ada juga game, jadi untuk membangkitkan lagi semangat anak, ada breaking melalui di layar lah. Ya. Dari yang saya lihat memang itu sudah dilakukan ya Bu ya. Bagaimana Bu Elga misalkan dalam pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan metode mix and match gitu kan. Anak-anak terlihat antusias ya Bu ya, dan saya melihat bahwa mereka nggak ada yang diam, semua pada nyari gitu kan. Kebetulan kan dikelompoknya kecil ya Bu ya, jadi semuanya biar bisa bergerak dan bertanggung jawab atas peran masing-masing. Kan kebanyakan kalau berkelompok itu misalnya 6 orang, cuman ngandelin 2 orang gitu ya, 3 orang. Nah dalam pengelompokan juga kan saya melalui hasil quiz, jadi dilihat dari hasil kognitif anak kemampuannya. Jadi misalnya yang kemampuan kognitif tinggi sama yang rendah, dia jadi skor kebaya. Jadi mereka saling kolaborasi. Oke, berarti itu mungkin di pembelajaran diferensiasinya Bu Elga melakukan asesmen awal itu ya. Nah, tapi pengelompokannya tidak berdasarkan kemampuan itu. Tapi pengelompokannya berdasarkan kemampuannya beragam, terus dijadikan tutor sebaya. Oke, berarti pembelajaran berdiferensiasi ini sudah terlihat ya. Selain itu juga tadi Bu Elga mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasinya melalui prosesnya. Jadi anak-anak awalnya jadi ditayangkan video tentang interaksi, jadi memancing juga, pemantik juga buat anak. Jadi pembelajaran bukan hanya saya ceramah aja gitu, tapi melalui video tersebut. Terus melalui tadi ya Bu ada metode. Jadi kan kalau yang diferensiasi proses berbagai metode ya, bahkan dari ceramah, diskusi kelompok sama anak-anak, dan yang terakhir itu mix. Terus kalau dilihat juga dalam proses pembelajarannya banyak melakukan tanya jawab ya, ya. Itu materinya tujuannya tentang memahami apa? Memahami syarat-syarat interaksi sosial ya. Jadi kenapa saya beberapa kali memanggil anak pada saat pembelajaran, pertama untuk melatih fokus mereka kembali gitu. Kan beberapa anak mungkin ada yang udah nggak fokus, ada yang udah ngobrol, jadi saya panggil anak-anak tersebut untuk kembali mereka fokus lagi ke pembelajaran. Ya, saya melihat memang sudah baik lah ya proses pembelajaran Bu Elga. Nah dari tadi yang disampaikan sama Bu Elga ada beberapa hambatan yang masih ditemukan ya. Pertama misalkan manajemen waktu. Nah kira-kira solusinya apa nih untuk
manajemen waktunya? Solusinya perencanaan modulnya harus lebih benar lagi ya Bu ya. Terus jadi memperkirakan materi ini kira-kira cukup nggak waktunya? Berapa materi? Mungkin dikurangin materinya, jadi sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi kan kemarin tuh yang cukup banyak ya. Ada yang jenis-jenis interaksi. Mungkin jenis-jenis interaksi ini lebih baik dialihkan ke pembelajaran pertemuan selanjutnya. Jadi dari tujuan pembelajarannya ya. Iya. Jadi kalau kemarin 3, misalnya dua aja gitu ya, agar tercapai. Lalu dari hambatan yang lainnya menurut Bu Elga apa aja? Hambatan yang lainnya mungkin di pengkondisian anak ya Bu ya. Karena kemarin kelas 7, jadi kadang mereka masih suka ribut, apalagi waktu main game itu. Jadi karena kelasnya sempit mungkin ya Bu ya, jadi agak ricuh gitu. Harusnya kemarin tuh pengkondisian kelasnya mejanya mungkin dipinggirin dulu. Mungkin karena kemarin ngejar waktu juga, akhirnya nggak sempet gitu. Itu hambatan, dan solusinya berarti harus lebih di-prepare lagi untuk persiapan metode mix and match. Ya, maksud pengkondisian kelasnya gitu ya. Ini kalau pengkondisian kelas berarti kan membutuhkan waktu. Tapi kalau misalkan tadi solusi Bu Elga mengurangi tujuan pembelajaran, ya bisa sambil pengkondisian meja. Oke, nah tadi juga Bu Elga menyebutkan bahwa hambatan yang lain adalah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ya, bahwa Bu Elga baru sampai ke proses gitu. Nah, kenapa tuh Bu Elga? Yang pertama mungkin dilihat dari waktunya juga ya Bu ya. Kalau untuk produk sendiri, diferensiasi produk itu kan membutuhkan beberapa waktu pertemuan, dan makanya saya kayaknya dalam satu pertemuan ini cuma hanya bisa mencoba satu diferensiasi prosesnya aja. Tapi jadi mungkin pengembangannya di pertemuan selanjutnya akan diferensiasi konten dulu nih yang dikembangkan, terus pertemuan selanjutnya lagi ada diferensiasi produknya gitu. Oke. Jadi dari segi pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya Bu Elga udah paham ya bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada proses, konten, dan modal. Tapi memang dalam manajemen waktu dan tujuan pembelajaran apa gitu ya. Oke, nah dari percakapan kita ini mengenai hambatan, terus solusi dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak area yang masih harus dikembangkan oleh Bu Elga? Pasti ya Bu ya, dan selalu berproses untuk menjadi lebih baik dan belajar terus gitu. Yang pertama di pengkondisian kelas pertama ya Bu ya, jadi mungkin saya harus melatih diri juga bagaimana itu prosesnya Bu ya, untuk melatih dan mengkondisikan situasi kelas agar anak tetap selalu fokus. Contohnya mungkin nanti akan lebih banyak lagi speakingnya gitu kan, anak-anak suka ya Bu ya, ada game-game kecil gitu. Jadi terus reward, terus penggunaan teknologi mungkin ya Bu ya, karena kemarin anak-anak belum menggunakan teknologi secara full, artian seperti kayak main Quizizz, Kahoot gitu. Nah itu yang ingin dikembangkan sama Elga. Terus sama refleksi juga kan, kalau kemarin kan masih tanya secara langsung. Nah inginnya itu mungkin pakai teknologi juga, kayak pakai Mentimeter, Padlet, yang bisa membuat mereka lebih berimajinasi. Oke, jadi kalau ini pengembangan yang Bu Elga lakukan adalah bagaimana proses pembelajaran itu menggunakan teknologi digital. Nah sejauh ini Bu Elga udah punya bekalnya nggak? Sudah ada sih sedikit, sudah ada. Kalau kayak Quizizz, Kahoot itu sudah pernah dilakukan di beberapa kelas lain, cuma kalau untuk di kelas ini baru sekali yang perlu nggak Bu Elga misalkan melakukan pelatihan atau apa gitu? Perlu sih Bu, karena untuk mengembangkannya kan, kalau yang saya tahu mah mungkin hanya basicnya aja gitu. Tapi kalau ngikutin pelatihan mungkin lebih mendalam lagi, lebih mengetahui lagi teknologi mana yang bisa menjangkau yang paling mudah ya, Oke. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa bagaimana Bu Elga ingin memperdalam tentang pembelajaran berbasis teknologi ini gitu kan. Nah kira-kira bagaimana cara Bu Elga belajar? Yang pertama mungkin mengikuti webinar dulu ya secara mandiri. Jadi pelatihan mandiri di PMN kan ada beberapa pelatihan yang dari luar juga.
Yang kedua belajar sama rekan ya Bu. Iya. Kan di sini ada guru TIK yang mungkin dia lebih pintar gitu. Jadi Iya. belajar lah, belajar dengan guru-guru yang ada kan yang ada di sini. Terus yang ketiga mungkin kalau ada pelatihan dari sekolah ya saya pasti maksudnya kalau ada pelatihan kita lakukan pelatihan tentang teknologi di sekolah insya Allah ikut. Ya, jadi pelatihan mandiri, bertanya sama rekan sejawat, terus kalau ada kesempatan mengikuti pelatihan itu. Nah, kira-kira mana yang paling mudah Bu Elga lakukan secepatnya? Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Oke. Kalau boleh tahu kapan nih mau dimulai? Minggu depan mungkin ya Bu ya. Sama sambil ngisi PMN tuh pelatihan mandiri ya, lumayan. Buat isi kerja ya. Jadi kalau untuk pelatihan PMN sendiri udah ada berapa, cuma kalau yang khusus teknologi emang belum diikutin gitu. Ya, oke. Ya, jadi mulai minggu depan Belga akan melakukan pelatihan mandiri itu ya tentang pembelajaran berbasis digital, teknologi, terutama yang dalam penilaian ya, tulis dan sebagainya. Kalau misalnya belajar kan video, Belga udah menggunakan seperti itu. Oke, kira-kira menurut Bu Elga nih, tanggung jawab Bu Elga ini siapa yang bisa ngingetin? Siapa yang bisa mengingatkan bahwa Bu Elga punya komitmen untuk belajar pembelajaran berbasis teknologi ini? Pertama diri sendiri, Iya. kesadaran diri sendiri yang pertama. Karena kalau udah nggak ada kemauan juga nggak akan bisa jalan. Iya. Yang kedua mungkin rekan sejawat. Iya. Jadi kadang tuh kalau ada pelatihan tuh saling ngajak. Iya, betul. Jadi saling ngajak dan saling ingetin. Misalnya yang lupa jadwalnya hari ini, jadwal ini, oh oke, berarti langsung. Jadi yang pertama dari kesadaran diri sendiri, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga mungkin suami kalian ya, karena dia basicnya guru juga. Jadi saling ngajak gitu, ada pelatihan aku ajak, ada pelatihan aku ajak, ayo nih daftar saya stop ya. Oke, kayaknya cukup ya Bu Elga ya. Menurut Bu Elga gimana nih topik kita hari ini? Alhamdulillah sesuai dengan rencana dan pelajaran yang sudah dibikin sesuai dengan modul. Terus juga itu kan dari observasi juga bisa berjalan lebih sesuai dengan tujuan atau langkah-langkah yang sudah direncanakan ini. Oke. Kalau dari sekarang ada pembelajaran yang bisa Bu Elga ambil dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya memotivasi diri buat lebih baik lagi dalam mengelola kelas, mengelola pembelajaran. Karena jujur ini pertama kali ada ngajar di anak SMP ya Bu ya. Yang notabene-nya mereka masih sangat aktif gitu, berbeda dengan anak SMA. Jadi di sini harus lebih banyak belajar mengelola emosi. Ya, karena emosi juga, karena kan yang penting itu kitanya dulu nih. Jadi dia belum masuk kelas. Kalau kita belum siap masuk kelas, anak juga mungkin nggak akan siap untuk menerima pelajaran. Sebisa mungkin membuat pelajaran lebih menyenangkan. Itu sih, karena kalau anaknya sudah suka dengan gurunya atau pembelajaran, ya insya Allah materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Ya. Mudah-mudahan rencana Bu Elga untuk pengembangan dirinya bisa lancar. Amin. Sukses untuk menjadikan pembelajaran di kelas Bu Elga lebih amin. Terima kasih. Sukses. Sama-sama Bu Elga. Ya, cukup hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama.